15 tahun kembali lagi ke sini dan perubahannya sangat besar ya. Kita udah sampai di kawasan Pulau 3. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Mas Bagus, aku datang, Mas. Maaf ya, aku baru datang sekarang, Mas. Maaf, baru bertemu sekarang. Istri Om Luki dulu motoris kami waktu mengantar ke Timika. Sahabat Hikmah, program Jejak Petualang telah menemani pemirsa Trans 7 selama 2 dekade atau 20 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat untuk menyuguhkan beragam liputan yang seru, menarik, dan menantang. Rentetan perjalanan di darat, udara, dan lautan telah dilalui tim Jejak Petualang, termasuk resiko bertaruh nyawa. Tanggal 6 bulan ke-6 di tahun 2006 menorehkan sejarah kelam bagi tim program Jejak Petualang. Bermula saat tim Jejak Petualang melakukan tugas peliputan ekspedisi Papua menuju ke kampung Agats. Ya, di kampung Agats itu rencana kita mau ke Timika. Nah, kalau dulu itu kan memang Papua itu transportasinya masih sangat sulit ya, susah terutama pesawat terbang gitu. Ketika di Agats itu kita bingung untuk perjalanan untuk balik ke Timika tuh gimana. Tadinya kan rencananya mau pakai pesawat, tapi kan kalau pesawat tuh datangnya juga nggak setiap hari. Kita coba tanya-tanya itu, aman nggak pakai longboot, terus dia punya safety-nya seperti apa. Waktu itu dia kita minta untuk menyediakan mesin cadangan dan pelampung, jadi supaya supaya perjalanannya lebih lancar. Longboat itu bukan pilihan lah gitu sebetulnya, tapi karena waktu itu kita harus udah pulang, jadi ya akhirnya itu kita putusin kita naik longboat gitu. Pagi itu, angin berhembus tenang dan cuaca cerah. Longboat sepanjang 12 meter melaju meninggalkan Agats. 5 kru Jejak Petualang dan beberapa awak kapal menjadi penumpangnya. Tim itu ada 5 orang ya, 5 orang sama 3 motoris. Jadi longboat itu kan panjang ya, dia mungkin panjangnya ada sekitar 10 sampai 12 meter lah. Di depan itu, posisi di depan itu ada barang-barang kita, kan barang-barang macam-macam lah, baju, alat syuting dan lain-lainnya. Di situ ada 1 motoris yang jaga sama yang dia melihat ke depan. Di belakangnya motoris tuh ada kameramen kita yang namanya Bagus Dwi. Nah dia sendirian duduknya. Kemudian di row yang keduanya itu ada Mas Wendy sebagai asisten produser dan kameramen utama Budi Kurniawan. Dan aku yang paling terakhir duduk berdua sama produser Dodi Johanjaya dan aku gitu. Bagus itu menyendiri terus gitu kan, menyendiri. Dia duduk di jembatan, terusnya nggak gabung lah sama kita gitu. Saya yang nyamperin ke tempatnya, ngobrol bareng. Kita ajak pulang, nggak mau. Nanti saya nyusul kan. Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Ombak perlahan mulai datang menghadang. Ombak mulai muncul dari arah kiri. Air laut semakin banyak menggenangi longboat hingga setengahnya. Beberapa saat kemudian, ombak lebih besar datang menghantam longboat hingga membuat mati mesin kapal. Waktu kapal itu ada ya dihantam ombak, aku tanya sama ABK-nya,
ini nggak apa-apa gitu. Dia nggak jawab, cuman ngasih jempol gitu aja. Tapi taunya apa namanya, kapalnya mati. Nah itu baru kita apa namanya, mulai panik lah gitu. Lagi nanjak gelombangnya itu mesin longboatnya mati, akhirnya kita kembali turun, merosot lagi gitu. Akhirnya ya tersapulah sama ombak. Matinya mesin kapal membuat longboat tak mampu menahan terjangan ombak hingga akhirnya tenggelam. Longboat kemudian muncul ke permukaan air dengan posisi terbalik. Bagus Dwi, salah satu kameramen jejak petualang, berhasil ditolong dan ditarik untuk naik ke atas permukaan longboat. Sementara, tim jejak petualang lain berpegangan pada dry box. Mereka mencoba berenang mendekat ke arah longboat yang terbalik, namun gagal. Hingga akhirnya, tim Medina berpisah dengan tim Bagus Dwi. Dan perpisahan itu menjadi perpisahan terakhir Medina dengan Bagus Dwi. Waktu itu sih alhamdulillah dia masih dalam kondisi menurut aku gitu kan, paling apa namanya, paling oke gitu, karena udah duduk di atas longboat, terus ABK-nya juga udah berdiri situ, yang satu ngeringin badan. Sampai Hilang, maksudnya kita nggak bisa lihat lagi dia di mana. Itu terakhir yang kita lihat dia tetap masih ada di situ sama tiga orang lokalnya, itu motoris sama ABK-nya. Kita yang berempat ini ya, yang cuman megang koper doang yang tidak aman, karena kita cuman megang koper pelikan atau megang koper dry box itu berempat, dan posisinya nggak ada orang yang berpengalaman gitu. Tim jejak petualang yang masih berpegangan pada dry box terapung tanpa arah di tengah lautan. Kemudian, tim melihat bayangan hitam yang diperkirakan adalah sebuah pulau. Tanpa membuang waktu, tim berenang sambil mendorong dry box sebagai pelampung. Yang aku alamin ini kan, ini baru dan pertama kali ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Terus percuma juga sih kalau aku pikir ya aku harus panik jerit-jerit gitu kan, karena itu nggak menyelesaikan masalah juga. Intinya karena saling disupport, saling diingetin sama-sama, jadinya aku lebih tenang. Di pikiran kita, ya harus survive gitu kan. Jadi nggak kepikiran akan berhenti gitu kan. Yang penting waktu itu kita selalu bersama-sama gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Muslim untuk senantiasa bersabar dalam kondisi sesulit apapun. Walaupun sangat tidak mudah dan selalu ada saja ujian yang menghampiri, sabar adalah salah satu sifat mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Hari kedua di lautan, tim jejak petualang berusaha kembali menggapai pulau terdekat. Saat tim terbawa ombak di puncak tertinggi, terlihat samar-samar siluet pulau. Ombak pun muncul searah dengan tujuan, sehingga menambah kecepatan laju pergerakan berenang. Alhamdulillah, tim jejak petualang berhasil menggapai sebuah pulau yang sebesar 2 kali lapangan bola. Waktu itu kita cuman dapat 1 kepiting. Makanan-makanan di dalam mangrove-nya itu. Jadi untungnya sebelumnya kan kita habis syuting yang ngambilin keong bakau tuh. Nah, jadi kita tahu, oh tuh di mangrove kan ada keong bakau gitu, siput-siput itu bakau gitu. Akhirnya kita ambilin,
terus kita makan. Ya setiap hari untuk konsumsi proteinnya ya dari situ aja sih. Saat kondisi air pasang, tim Jejak Petualang melihat pesawat melintas di atas pulau. Tim pun segera berhamburan keluar rawa dan melambaikan raincoat berwarna cerah dan berteriak minta tolong. Mereka berdoa agar awak pesawat bisa melihat keberadaan dan mengevakuasi mereka. Namun rupanya, awak pesawat tak melihat keberadaan tim Jejak Petualang. Beberapa jam kemudian, tim mendengar suara speedboat mendekat ke pulau. Awak speedboat berespon menunjuk ke arah tim Jejak Petualang. Selanjutnya, kapal lebih besar datang merapat dan berhasil mengevakuasi tim Jejak Petualang Trans 7. Ini peringatan untuk saya untuk terus bersyukur gitu kan, karena mungkin apa ya, kalau saya ngulang lagi kayak gini mungkin nggak akan selamat. Jadi ini menurut saya ini apa ya, peringatan keras lah dari Allah untuk ayo kamu yang baik gitu kan. Ketika kejadian ini buat aku itu sebagai pelajaran aja ya, sebagai pelajaran pengalaman agar aku jadi lebih waspada, agar aku nggak takabur juga gitu untuk ngejalanin semua hal. 16 tahun berlalu, peristiwa musibah yang menimpa tim Jejak Petualang masih menyisakan kepedihan terdalam. Pasalnya, salah satu rekan tim Jejak Petualang harus menghilang tak diketahui rimbanya. Ya, Bagus Dwi, salah satu kru yang hilang rimbanya hingga saat ini. Bilang deket banget gitu, karena kan apa namanya, tim JP itu jam kerjanya panjang gitu. Kita bisa di jalan itu berbulan-bulan gitu, nggak pulang. Kalau kerja dia serius gitu, tapi kalau ini bercanda gitu kan. Kalau ada apa-apa ya dia suka cerita soal adiknya, cerita soal ibunya. Medina Kamil baru pertama kali mengenal almarhum Bagus di ekspedisi Papua. Namun baginya, almarhum Bagus telah meninggalkan memori yang indah. Bagus itu Bagus itu sangat sayang banget sama orang tuanya ya. Pertama kali dia menceritakan tentang bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya. Jadi itu awal mula akhirnya aku bisa dekat sama Bagus gitu. Pokoknya dimanapun kamu berada, kita semua sehat-sehat dan semoga kamu bahagia. Sahabat Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah dan bencana bukan tanpa rencana. Segala sesuatu Allah timpakan kepada manusia sebagai bentuk ujian. Apakah manusia akan bersabar dan bisa tetap berprasangka baik terhadap penciptanya? Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, sabar menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai pegangan mental kita dalam menghadapi ujian di muka bumi ini. Sabar tentu pahalanya sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa, baik di muka bumi ini ataupun ketika kelak kembali ke akhirat nanti. Bahkan Allah memuji orang yang bersabar. Di dalam Al-Quran ditegaskan, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar ketika menghadapi berbagai ujian adalah orang-orang yang betul-betul beriman, dan merekalah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Kalau kita sudah dipuji oleh Allah karena kesabaran kita, dianggap sebagai orang-orang yang betul-betul beriman dan sebagai orang-orang yang betul-betul bertakwa, maka tidak ada yang paling indah dari pujian itu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu
diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersikap sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Tahun kembali lagi ke sini dan perubahannya sangat besar ya. Kita udah sampai di kawasan Pulau 3. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Mas Bagus, aku datang, Mas. Maaf ya, aku baru datang sekarang, Mas. Maaf, baru bertemu sekarang. Istri Om Luki dulu motoris kami waktu mengantar ke Timika.